Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heldina Bila Syabania, NPM 2208260089. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hipnoterapi dan bagaimana langkah-langkah yang ada di dalamnya. Langsung saja kita mulai dari definisi. Jadi, definisi dari hipnoterapi itu adalah metode terapi psikologis yang menggunakan hipnosis, yaitu kondisi fokus dan relaksasi mendalam untuk membantu terapis dalam mengakses pikiran bawah sadar klien sehingga lebih mudah memodifikasi persepsi, pola pikir, emosi, ataupun perilaku yang mengganggu serta menerima sugesti terapeutik secara lebih efektif pada klien nantinya. Dari tahap-tahap hipnoterapi ini ada 6. Yang pertama ada prainduksi, kemudian ada uji sugestibilitas, kemudian ada induksi, kemudian ada pendalaman trans atau deepening, kemudian ada sugesti, dan terakhir ada terminasi. Kita mulai dari prainduksi. Jadi prainduksi ini adalah tahap awal komunikasi antara terapis dan klien sebelum sesi hipnosis sesungguhnya dimulai. Jadi bahasa sederhananya prainduksi ini adalah tahap pengenalan ataupun pendekatan antara terapis dengan klien. Tujuannya ini untuk membangun hubungan antara terapis dan klien, kemudian untuk menggali informasi pada klien, kemudian untuk mengedukasi klien tentang hipnoterapi dan memastikan klien bersedia menjalani hipnosis. Kemudian bagaimana caranya, yaitu dengan kita mengobrol dengan si klien, membuat si klien itu nyaman, yang fungsinya adalah untuk membangun kepercayaan relasi antara si klien dengan si terapis, kemudian untuk menghilangkan rasa takut pada klien, membangun ekspektasi klien, dan menggali dan mengumpulkan informasi pada klien, yaitu dengan mengumpulkan ataupun menggali informasi terkait keluhan utama ataupun kondisi psikologis dari si klien tersebut. Di sini kita juga harus menjelaskan terkait langkah-langkah hipnoterapi ini, kemudian manfaat yang bisa didapatkan oleh si klien, dan kita juga harus meluruskan miskonsepsi terkait hipnoterapi, karena di masyarakat banyak hal ataupun mitos-mitos terkait hipnoterapi yang tidak benar. Jadi kita harus meluruskannya di sini. Kemudian kita lanjut ke uji sugestibilitas. Jadi uji sugestibilitas ini tujuannya ini untuk menilai seberapa mudah klien merespon dari sugesti, kemudian untuk menentukan jenis induksi yang paling sesuai, yaitu entah itu induksinya cepat atau lambat ataupun sedang. Kemudian untuk menentukan kedalaman dari trans. Nah, contoh-contoh dari uji sugestibilitas yaitu pertama ada finger lock test, yaitu merasa jarinya itu terkunci. Kemudian ada hand lock test, yaitu merasa tangannya itu lengket. Kemudian ada arm levitation, yaitu mengangkat tangan secara tidak sadar. Kemudian eye closure test, yaitu sulit untuk membuka matanya. Kemudian tahap yang ketiga itu ada fase tahap induksi. Ini tahap induksi ini untuk membawa klien dari keadaan kondisi sadar menuju kondisi trance dengan memberikan sugesti ringan agar klien ini bisa benar-benar masuk ke alam subconsciousnya, yaitu dari alfa ke theta. Kemudian serta untuk menerima sugesti agar lebih baik dan optimal. Jenis-jenis induksi ini ada beberapa. Salah satunya ada simple relaxation induction, yaitu kita nanti meminta pasien untuk menarik nafas, membuang nafas. Itu fungsinya agar si kliennya ini bisa lebih rileks. Kemudian ada deep muscle relaxation, yaitu dengan merilekskan dari otot-otot tubuhnya. Kemudian ada counting backward, yaitu dengan menghitung mundur. Contohnya 10, 9, 8, 7 kayak gitu. Kemudian ada rapid induction, yaitu dengan induksi cepat.
Dari jenis-jenis induksi ini, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari induksi ini. Salah satunya pertama ada rapport atau hubungan antara si klien dengan si terapis, kemudian ada kepribadian klien, kemudian ada tingkat kecemasan, ada pengalaman sebelumnya dengan hipnosis, dan kepercayaan terhadap terapis. Kemudian kita masuk ke tahap keempat, yaitu ada pendalaman trans. Jadi pendalaman trans atau deepening tujuannya ini untuk membawa klien ke tingkat trans yang lebih dalam dan untuk meningkatkan efektivitas dari terapi ini. Beberapa caranya yaitu dengan meminta klien membayangkan sesuatu. Contohnya membayangkan sesuatu yang bergerak turun seperti lift, tangga, memasuki terowongan, menelusuri jalanan sempit yang menuju tempat yang lebih rendah seperti pantai, atau memasuki bangunan atau ruangan yang berliku. Contohnya kita bisa contohkan dari membayangkan sesuatu yang bergerak turun ini ada di lift. Seperti ini. Anda berada di lantai tertinggi. Kemudian bayangkan Anda berada di lantai tertinggi, kemudian di sana ada lift, Anda dapat masuk di dalamnya, kemudian bayangkan Anda akan mulai turun semakin dalam, Anda akan semakin rileks, semakin nyaman. Nah, contohnya sedikit seperti itu. Kemudian untuk masuk ke tahap sugesti. Jadi sugesti ini ada fungsinya itu untuk memberikan sugesti positif langsung dan mengakses akar masalah dan melakukan restrukturisasi pikiran bawah sadarnya. Jadi sugesti ini ada dua jenis, ada sugesti langsung dan ada sugesti yang tidak langsung. Kalau sugesti langsung ini kita contohnya seperti ini. Tutup mata Anda sekarang, Anda dapat menutup mata Anda sekarang. Nah, kita bisa menginstruksikan ke si klien seperti itu. Sedangkan kalau sugesti tidak langsung ini lebih banyak untuk seperti kita bercerita ataupun metafora terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke fase yang terakhir, yaitu fase terminasi. Jadi fase terminasi ini proses perpindahan kembalinya kesadaran klien dari pikiran bawah sadar ke pikiran yang sadar. Jadi fase terminasi ini ada beberapa cara, contohnya ada dengan hitungan naik, yaitu contohnya seperti ini, dalam hitungan kelima Anda akan bangun 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bisa kita menggunakan juga dengan instruksi meminta membuka mata ataupun meningkatkan kesadaran tubuh dan nafas. Jadi dari hipnoterapi ini sebenarnya syarat seseorang bisa dihipnoterapi itu ada beberapa cara, yaitu pertama syaratnya itu klien harus bersedia dulu secara ikhlas untuk dilakukan hipnoterapi. Kemudian juga mempunyai kemampuan fokus, memahami bahasa atau komunikasi dari si terapis tadi, kemudian berada dalam kondisi yang nyaman dan tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan selalu menggunakan kalimat yang positif. Jadi seseorang ini tidak semua bisa hipnosis. Ada beberapa orang yang tidak bisa. Contohnya pada seseorang yang punya retardasi mental ataupun seseorang yang memiliki penyakit psikotik atau gangguan pada halusinasi ataupun gangguan psikotik lainnya. Itu beberapa yang tidak bisa dilakukan hipnosis. Baik, jadi kesimpulannya hipnoterapi ini adalah suatu tata laksana non farmakologi yang digunakan yang memiliki banyak manfaat di dalamnya. Nah, jadi hipnoterapi ini terdiri dari beberapa tahap,
Yang pertama ada prainduksi, uji sugestibilitas, induksi, pengalaman trust atau deepening, dan sugesti, dan terakhir ada terminasi. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.